Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek analisis regresi linier berganda menggunakan software Jamovi. Ini merupakan data yang akan digunakan. Ada 4 buah variabel. Kemudian nanti akan kita gunakan variabel semangat kuliah ini menjadi variabel Y, dan variabel pengeluaran serta religiusitas ini sebagai variabel X1 dan X2. Kita buka software Jamovi, kemudian kita memiliki data dalam bentuk Excel. Kita coba cara yang pertama, yaitu mengcopy data ke dalam software. Jadi ini saya copy tidak dengan judul kolomnya. Maka bisa diperhatikan di sini pada kolom B, kolom pengeluaran, datanya ada yang berbeda ya. Di Jamovi ini dikenali kalau yang rata kanan ini berarti datanya bersifat angka numerik, sedangkan yang rata kiri ini berarti sebagai teks. Kalau datanya sebagai teks, maka tidak bisa diolah karena dia bukan angka. Maka kita perlu edit terlebih dahulu data di kolom pengeluaran ini. Yang mudahnya kita bisa edit di Excel. Ini ada yang ada titiknya, ada yang tidak ada titiknya. Yang tidak ada titiknya ini yang dikenali sebagai angka. Maka kita hapus saja titik dari angka yang ada di sini. Bisa dengan cara Ctrl F, replace titik menjadi kosong. Kita coba replace all. Kita coba lagi Ctrl F, replace titik menjadi kosong. Tidak bisa. Oke, karena titik tidak ditemukan katanya. Kalau ini sebenarnya datanya sudah tidak ada titiknya, tetapi di Excel dia penyajiannya ada titiknya. Ini hanya ini saja berarti number. Nah, kita ganti apa tadi type-nya menjadi number. Seperti ini. Kita coba lagi copy data yang pengeluaran. Copy. Oke, di sini sudah beres ya. Nah, ini saya undo agar nanti teman-teman juga latihan kalau datanya seperti ini nanti harus diedit seperti apa. Sudah seperti semula. Nah, kemudian di sini kita bisa berikan judul kolomnya. Untuk variabel A, ini adalah jenis kelamin ya, saya singkat JK. Kemudian B adalah kolom pengeluaran. Kolom C merupakan religiusitas. Dan kolom terakhir adalah semangat kuliah. Untuk judul kolom tidak boleh ada spasi, jadi bisa alternatifnya dengan underscore atau titik. Di sini sudah berubah. Kemudian kita coba yang pertama adalah kita perlu mengeksplorasi data. Kita bisa lakukan dengan korelasi. Kita masuk ke analyze, exploration, kemudian scatter plot. Scatter plot merupakan visualisasi untuk dua variabel yang bersifat numerik. X-aksis X merupakan sumbu horizontal. Misalnya di sini pengeluaran saya letakkan di X dan semangat kuliah di Y. Hasilnya seperti ini. Kalau saya tambahkan grup, misalnya jenis kelamin ini menjadi grup, dia akan menjadi di dalam satu grafik ada warna yang berbeda.
Jadi bisa kelihatan kalau ada pola yang berbeda antara grup tersebut. Yang laki-laki dengan yang perempuan. Di sini untuk yang laki-laki ada nilai yang sangat kecil ya. Ini angka, nah ini teman-teman untuk angka yang 1 plus 0,6 ini berarti 1 kali 10⁻⁶. Berarti ini adalah angka 1 juta, di sini 2 juta, di sini 3 juta. Ini kita bisa tambahkan regresi linear, garis regresinya. Kita klik linear, maka dia berdasarkan grup seperti ini. Nah, kalau mau saya tambah, saya nggak pakai grup saja. Misalnya ini saya klik, saya kembalikan, dia menjadi seperti ini. Terus saya mau tambah satu lagi scatter plot yang berbeda, tetapi saya bedakan jenis kelaminnya. Caranya adalah kita klik dulu seperti ini. Jadi kembali lagi ke data, klik lagi eksplorasi, scatter plot, pengeluaran, semangat, grupnya jenis kelamin, lalu regresi linear. Nah, dia tidak, yang ini tadi tetap ada dan bertambah lagi satu grafik. Kemudian ini yang variabel pengeluaran. Lalu kan ini ada dua variabel X ya, pengeluaran dan juga religiositas. Maka saya tambahkan lagi eksplorasi, scatter plot. X-nya adalah religiositas, Y semangat kuliah. Kemudian tambahkan garis regresi. Kita berikan satu lagi yang berdasarkan grup. Religiositas di variabel X, semangat kuliah di variabel Y, kemudian grup jenis kelamin, garis regresi linear. Apa yang bisa terdapatkan dari sini bahwa yang laki-laki ini lebih rendah nilai semangat kuliahnya. Jadi ketinggiannya ini kan berarti nilai di variabel Y-nya ya, yang vertikal di sini kan semangat kuliah. Jadi semangat kuliah yang perempuan ini lebih tinggi daripada yang perempuan lebih tinggi daripada yang laki-laki. Tetapi untuk dari segi hubungan antara variabel di sini X dengan Y, ini hubungannya tidak terlalu berbeda, hampir sejajar, tetapi tetap dia lebih runcing yang perempuan. Kemudian untuk yang di sini dia cukup sangat sejajar ya. Tetapi lagi-lagi yang perempuan lebih tinggi semangat kuliahnya daripada yang laki-laki secara umum. Ini eksplorasi data secara visual. Kita juga perlu eksplorasi dengan deskriptif. Kita pengen ada angkanya. Nah, variabelnya adalah pengeluaran. Ini coba kita masukkan semua. Kemudian N-nya ini adalah banyaknya observasi. Datanya ada 74 mahasiswa. Kemudian tidak ada data yang hilang, missing, tidak ada yang kosong. Rata-rata, pengeluarannya rata-rata sekian ratus ribu, 800 ribuan. Dan angkanya ini sekian rata-ratanya. Lalu nilai minimum ada semangatnya yang sangat kecil ya, 4. Dan yang sangat besar juga ada. Kita bisa tambahkan misalnya di sini statistik. Nah, kita bisa pilih di sini. Kemudian saya nggak mau menambahkan yang standar deviasi misalnya. Ini uncheck, nanti di sini dia terhapus sendiri. Tetapi ini merupakan salah satu ukuran keragaman yang wajib biasanya dikeluarkan di statistik deskriptif. Kita bisa juga melihat plotnya. Di sini ada plot yang bisa kita tampilkan, misalnya box plot. Pengeluaran, apakah datanya ada data yang cukup besar di sini, yang bagian atas ini kan dia berarti besar tetapi sedikit orang. Ada yang di atas 3 juta hanya 1 orang. Kemudian kita bisa juga membuat box plotnya berdasarkan jenis kelamin misalnya ya. Ini saya tambahkan misalnya semangat kuliah, variabelnya split by jenis kelamin. Oke, saya nggak mau statistiknya di sini.
Oke, nggak masalah. Kemudian kita tambahkan plotnya box plot. Yang laki-laki sama perempuan kelihatan mengkonfirmasi tadi ya grafik scatter plotnya bahwa yang perempuan dia letaknya lebih tinggi. Rata-ratanya sebagaimana angkanya? Rata-ratanya yang perempuan juga lebih tinggi 8, laki-laki 7, ini adalah eksplorasi data. Kemudian regresi. Saya mau regresi, masuk ke analisis, regression. Oh bisa korelasi dulu ya, korelasi. Kita masukkan 3 variabel ini. Bisa di... Lalu korelasi Pearson. Ini ada bedanya ya, kalau Pearson itu kalau datanya berdistribusi normal, kalau Spearman dia tidak. Tapi kalau datanya bersifat numerik biasanya pakai yang Pearson. Kalau datanya berskala Likert dia biasanya pakainya Spearman. Ini korelasi antara pengeluaran dengan religiusitas, nilainya korelasinya kecil. Kalau pengeluaran terhadap semangat kuliah korelasinya kecil juga 0,1. Yang besar ini korelasi antara X2 terhadap semangat kuliah 0,48, nggak sampai 0,7 ya, jadi bukan korelasi yang tinggi. Tetapi nilai p-value-nya kurang dari alfa, berarti dia hubungannya signifikan korelasinya. Jadi ada hubungan keterkaitan linear yang signifikan antara variabel X2 dengan variabel Y. Kalau yang pengeluaran ini X1 ya, X1-nya terhadap variabel semangat kuliah ini dia p-value-nya dia 0,1, tidak kurang dari alfa, berarti tidak signifikan hubungannya. Kemudian sekarang kita bisa lakukan regresi, regression, kemudian linear regression. Kita coba dependent variabelnya kan semangat kuliah. Overhead-nya adalah variabel X-nya. Kita coba dulu yang pengeluaran saja. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita coba, ini kita klik dulu. Nah, sudah keluar. Kita sekarang coba yang linear regression, kemudian tadi kan pengeluaran ya, sekarang religiusitas menjadi covariate, dependent variabelnya tetap semangat kuliah. Ini seperti ini kalau dengan religiusitas dan kita klik lagi. Sekarang kita lakukan regresi yang dua-duanya. Pengeluaran jadi covariate, lalu di sini X2 jadi covariate, dependent variabelnya adalah semangat kuliah. Ini kita bikin dulu, nanti kita bahas output ini maksudnya apa. Kemudian di sini tadi ada faktor, nah ini kita coba ya. Dependennya semangat kuliah, covariatnya adalah X1, X2, faktornya kita coba masukkan JK. Hasilnya seperti apa? Jadi faktor ini kalau kita punya variabel yang bersifat kategorik, kita bisa masukkan dari variabel X, jadi dia masuknya ke faktor. Oke, seperti ini praktek regresinya. Nanti kita bahas interpretasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.